Selama berdakwah di Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya menghadapi banyak cobaan dan rintangan. Tidak sedikit sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak mempunyai kekuatan dan perlindungan, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Hal itu berbanding terbalik dengan keadaan Rasulullah, yang mendapat perlindungan dan dukungan dari paman dan kaumnya, yakni dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Perlindungan dan dukungan tersebut membuat orang-orang Quraisy tidak mampu menghentikan dakwah Rasulullah, sehingga mereka hanya bisa mengejek, mencibir, dan menantang beliau untuk berduel. Wahyu pun turun mengisahkan dengan lengkap tentang perilaku orang-orang Quraisy dan orang-orang yang menabuh genderang permusuhan kepada Rasulullah. Di antara orang-orang tersebut, ada yang namanya disebutkan dengan jelas oleh Al-Quran, dan ada pula yang disebut secara umum sebagai orang-orang kafir. Orang Quraisy yang namanya disebutkan Al-Quran dengan jelas, di antaranya adalah paman Rasulullah sendiri, yakni Abu Lahab bin Abdul Muthalib dan istrinya, Ummu Jamil binti Harb. Allah menyebut Ummu Jamil sebagai sang pembawa kayu bakar, karena ia membawa kayu-kayu berduri dan meletakkannya di jalan yang selalu dilalui oleh Rasulullah. Tentang kedua orang ini, Allah menurunkan ayat yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Ketika Ummu Jamil sang pembawa kayu bakar, mendengar ayat Al-Quran yang diturunkan tentang suaminya dan dirinya, ia segera mendatangi Rasulullah yang sedang duduk di sisi Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Jamil datang dengan membawa batu sebesar genggaman tangannya. Ketika berdiri di depan Rasulullah dan Abu Bakar, Allah memalingkan pandangannya dari Rasulullah sehingga dia hanya mampu melihat Abu Bakar. Ia berkata, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu? Aku dengar sahabatmu mencibir kelakuanku. Demi Allah, apabila aku berjumpa dengannya, pasti aku sumpal mulutnya dengan batu ini. Demi Allah, aku adalah seorang penyair." Setelah mengatakan hal tersebut, ia kemudian bersyair, "Muzammam, kami tantang dirinya. Kami bangkang semua perintahnya, dan agamanya membuat kami marah." Usai bersyair, Ummu Jamil kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar merasa terkejut dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Ummu Jamil tidak melihatmu?" Rasulullah menjawab, "Ia tidak mampu melihatku, karena Allah cabut penglihatannya dariku." Orang-orang Quraisy menamakan Rasulullah dengan Muzammam, kemudian mereka mencela habis-habisan nama Muzammam. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, tidakkah kalian merasa takjub bagaimana Allah melindungiku dari gangguan orang-orang Quraisy? Mereka mencela dan mengolok-olok nama Muzammam, sedangkan aku adalah Muhammad." Itulah kisah Ummu Jamil yang dihalangi pandangannya ketika hendak mencelakai Rasulullah. Hal ini menjadi tanda kekuasaan Allah dalam melindungi Rasul-Nya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dan istiqomah dalam mengikuti jalan Rasulullah.